Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 eh, perencanaan sistem enterprise atau PSG yang akan mempresentasikan laporan kemajuan tentang perencanaan sektor enterprise dengan menggunakan program administrasi pada PT Metro Indonesia Software. Baik, untuk bab satu akan saya jelaskan oleh anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Arif Ayudi. Dan saya Muhammad Harsha. Saya Umar Abdul Azam. Saya Rahmatul Fadila. Baik. Ada satu lagi itu Jauh Thierry berhalangan hadir. Baik, untuk bab satu akan saya jelaskan sedikit. Baik, di bab satu akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat dan sistematika penulisan. Baik, dulu di sini itu adalah dalam era digital yang berkembang, integrasi teknologi informasi ke dalam berbagai aspek kehidupan telah menciptakan kebutuhan dan desak untuk mengatur dan mengelola sistem elektronik secara efektif. Nah, oh, makanya itu ada Metro Indonesia Software sebagai perusahaan yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak dan solusi teknologi berkomitmen untuk memberikan layanan yang akan diberikan kepada seluruh mitra-mitranya. Nah, kami di sini memanfaatkan kerangka kerja atau GAF 9.2 untuk merancang dan mengolah arsitektur enterprise secara sistematis, untuk menyediakan panduan komprehensif dan untuk merancang merencanakan pengimplementasian GAF 9.2 tersebut. Nah, untuk rumusan masalah yaitu ada yang pertama, bagaimana Metro Indonesia Software dapat memastikan bahwa seluruh produk perangkat lunak yang dikembangkan, termasuk website, aplikasi mobile, dan sistem informasi memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan dalam regulasi PSI. Kedua, yaitu bagaimana Metro Indonesia Software menerapkan perangkat kerja TOGAF 9.2 untuk menyelaraskan arsitektur teknologi dengan regulasi PSI tanpa mengorbankan efisiensi dan inovasi dan kualitas layanan yang ditawarkan kepada klien. Ketiga, yaitu bagaimana Metro Indonesia Software dapat meningkatkan keamanan dan integritas data klien sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh TOGAF 9.2. Yang keempat, rumusan masalah itu bagaimana Metro Indonesia Software dapat terus mendorong inovasi dalam pengembangan solusi teknologi sambil memastikan kepatuhan terhadap perkembangan PSE yang dinamis dan tutupan pasar dari sistem enterprise tersebut. Nah, dalam rumusan masalah ini menggambarkan tantangan utama yang dihadapi Metro Indonesia Software dalam menanggapi sistem enterprise, yaitu hal kepatuhan terhadap regulasi, penerapan kerangka kerja sektor yang efektif, serta menjaga kualitas layanan, data, dan inovasi. Untuk batasan masalah itu adalah objek utama yang adalah PT Metro Indonesia Software. Yang kedua itu menggunakan kerangka kerja TOGAF dalam membuat cetak biru sektor sistem informasi. Yang yang keempat itu adalah pembahasan tujuan dan manfaat. Manfaatnya di sini yaitu tujuan dan manfaatnya itu yang pertama membuat cetak biru yang efisien dalam menyelesaikan permasalahan integrasi sistem informasi. Yang kedua itu mengurangi data yang tidak terintegrasi terlebih jika data diolah dari sistem informasi atau aplikasi yang berbeda. Untuk sistematika penulisan itu ada bab satu sebagai pendahuluan, bab dua analisa teori, bab tiga adalah metodologi penelitian, dan bab empat itu hasil analisa. Nah, untuk bab dua akan dijelaskan oleh teman saya, Dila. Beda Dila dipersilakan untuk penjelasan teori. Oh, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama itu ada enterprise architecture. Enterprise architecture adalah praktik menganalisis, merancang, merencanakan, dan menerapkan analisis perusahaan untuk berhasil mengeksekusi pada strategi bisnis. TA membantu organisasi menyusun proyek dan kebijakan TI untuk mencapai hasil bisnis yang diinginkan, untuk tetap gesit dan ulet dalam menghadapi perubahan yang cepat, dan untuk tetap di atas tren industri dan gabung menggunakan prinsip dan praktik arsitektur. Sebuah proses
proses yang dikenal sebagai perancangan arsitektur perusahaan. Enterprise arsitektur dapat disebut juga sebagai kerangka kerja karena dimaksudkan untuk mengatasi seluruh organisasi, alih-alih kebutuhan individu, masalah, atau unit bisnis. Oleh karena itu, beberapa kerangka kerja yang lebih spesifik telah berkembang untuk membantu perusahaan secara efektif menerapkan dan melacak EAP, termasuk 4 metodologi EA. Menurut yang pertama itu ada The Open Group Architectural Framework atau TOGAF. TOGAF memberikan prinsip-prinsip untuk merancang, merencanakan, mengimplementasi, dan mengatur arsitektur TI perusahaan. Kerangka kerja TOGAF membantu bisnis menciptakan pendekatan standar untuk EA dengan kosakata umum. Standar yang direkomendasikan, metode kepatuhan, alat dan perangkat lunak yang disarankan. Kerangka kerja TOGAF sangat populer sebagai kerangka kerja arsitek perusahaan. Dan menurut The Open Group, telah diadopsi lebih dari 80% perusahaan terkemuka di dunia. Yang kedua ada The Zachman Framework for Enterprise Application. Kerangka kerja Zachman dinamai setelah salah satu pendiri arsitektur perusahaan dan itu adalah metodologi populer lainnya. Ini lebih dipahami sebagai taksonomi menurut ya, dan mencakup 6 titik fokus arsitektur dan 6 pemangku kepentingan utama untuk membantu menstandarkan dan mendefinisikan komponen dan output arsitektur TI. Yang ketiga ada Federal Enterprise Architecture Framework atau diperkenalkan pada tahun 1996 sebagai tanggapan terhadap tindakan kegiatan yang menggunakan banyak untuk SDI di lembaga-lembaga federal. Dirancang untuk pemerintahan atas, tetapi juga dapat diterapkan pada perusahaan swasta. Yang keempat ada Gartner telah mengeksekusi di Metagroup pada tahun 2006 karena menetapkan praktik baik untuk EAP dan mengadaptasi ke dalam praktik konsultasi dengan perusahaan. Itu ini bukan kerangka kerja individu, dia mengenalnya sebagai metodologi taktis yang berfokus pada hasil bisnis dan beberapa langkah atau komponen eksplisit. Metodologi EA lainnya termasuk European Space Agency Architectural Framework, Ministry of Defense Architectural Framework, dan kerangka arsitektur perusahaan SAP di antara banyak lainnya. Kerangka kerja ini secara khusus ditargetkan untuk masing-masing industri atau produk. Yang kedua ada kerangka kerja atau framework dari TOGA. Yang pertama itu TOGA merupakan singkatan dari The Open Group Architecture Framework. Kerangka kerja ini menjadi salah satu standar terdepan dalam pengembangan arsitektur perusahaan di seluruh dunia. Itu disebut juga sebagai metodologi arsitektur yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengembangkan arsitektur perusahaan yang transparan, terintegrasi, dan berkelanjutan. TOGAF 92 adalah pembaruan TOGAF versi sebelumnya, yakni TOGAF 91. Di dalamnya berisikan panduan-panduan yang lebih baik, error yang telah diperbaiki, pembaruan struktur dokumen, dan juga penghapusan standar yang ketinggalan zaman. Penambahan utama dalam versi ini adalah pembaruan pada bisnis arsitektur dan konten metamoda. Yang kedua adalah komponen utama dari TOGAF. Kita memiliki beberapa komponen utama yang antara lainnya adalah yang pertama itu ada Architecture Development Method atau ADM, adalah pendekatan siklus hidup yang terstruktur untuk pengembangan arsitektur. Ini terdiri dari serangkaian langkah-langkah yang dapat diikuti dalam mengembangkan dan mengelola arsitektur mereka. ADM memberikan panduan tentang bagaimana merencanakan, merancang, menerapkan, dan memelihara arsitektur perusahaan dengan cara yang terorganisasi dan efisien. Yang kedua ada enterprise value. Ini adalah konsep yang membantu organisasi dan mengorganisir dan mengelola arsitektur mereka.
Enterprise Continuum memungkinkan organisasi untuk mengklarifikasikan arsitektur mereka dalam konteks yang lebih luas, mulai dari solusi spesifik hingga model arsitektur umum. Setelah itu, Enterprise Continuum membantu dalam menjaga konsistensi dan integritas arsitektur perusahaan seiring waktu. Yang ketiga ada arsitektur repository. Ini merupakan penyimpanan pusat untuk semua artefak arsitektur yang dihasilkan selama pengembangan arsitektur, mencakup dokumen, model, panduan, dan artefak lainnya. Arsitektur repository membantu dalam mengelola dan menyimpan informasi arsitektur yang penting, sehingga memudahkan akses dan kolaborasi antar tim. Yang keempat ada Target Reference Model. Target Reference Model adalah serangkaian model referensi yang memberikan panduan tentang bagaimana merancang dan mengembangkan arsitektur perusahaan dalam berbagai domain. Yang kelima ada Toggle Standard Information Basket, kumpulan informasi tentang vendor dan pedoman yang relevan dengan Toggle. Nah, yang keenam ada Toggle Tools dan Teknik, menyediakan sejumlah alat dan teknik yang dapat digunakan oleh organisasi dalam pengembangan arsitektur mereka. Lalu ada tahapan TOGAF, yang pertama ada fase preliminary. Jadi tahapan pertamanya pada fase ini menjelaskan persiapan dan kegiatan awal yang harus dilakukan. Yang kedua ada requirements management. Tahapan ini agar proses pengelolaan kebutuhan arsitektur sepanjang tahapan pada situs ADM tersedia. Yang ketiga ada fase A, arsitektur vision, mengikuti mengidentifikasi stakeholder, mendapat komitmen manajemen terhadap fase ini, memvalidasi tujuan fungsi dan penolong bisnis. Yang keempat ada fase B, bisnis arsitektur. Kondisi awal arsitektur bisnis yang sedang berjalan menjadi tujuan fase ini, dilanjutkan dengan pengembangan target. Selanjutnya ada fase C, Information System Arsitektur. Fase ini terdiri dari kombinasi arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Selanjutnya ada fase B, teknologi arsitektur, mengembangkan arsitektur teknologi yang nantinya menjadi basis implementasi selanjutnya. Selanjutnya ada fase E, opportunities dan solution. Ya, selanjutnya bab 3 akan dibacakan oleh Mark. Oke, baik. Untuk yang bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Yang pertama itu ada objek penelitian, dan dalam objek penelitian ini akan dijelaskan yang pertama itu deskripsi dari objek. Nah, untuk objek sendiri itu ada PT Metro Indonesia Software, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak dan solusi teknologi berbasis di Kota Padang, Indonesia. Perusahaan ini memiliki fokus utama dalam pengembangan website, aplikasi mobile, dan sistem informasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor, termasuk pemerintah, bisnis, dan layanan publik. Dalam menghadapi era yang semakin kompleks dan regulasi yang terus berkembang, PT Metro Indonesia Software berkomitmen untuk mematuhi pendaftaran sistem elektronik yang diatur oleh pemerintah Indonesia. PSE merupakan regulasi yang memastikan bahwa setiap sistem elektronik yang digunakan oleh entitas publik dan private telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan, khususnya terkait dengan keamanan, privasi, dan integritas data. Terus yang kedua itu ada struktur organisasi dari PT Metro Indonesia Software. Yang pertama ada direktur utama, yaitu Dava Riza Mulia. Yang kedua Chief Marketing Officer atau CMO, yaitu Hagi Sirat Sumanta. Yang ketiga itu ada Chief Financial Officer atau CFO, yaitu Delicia Syifa Magfira. Yang keempat itu ada Programmer, itu Eleandra Maulana, Rizky Firdaus, Kemal Muhammad Hiro, Emreza Rizky Ramadi, ada Iqbal Devri Prasetya, Nandini Anissa Bian, dan Emuli Lapsar. Yang kelima itu ada UI UX Designer, itu Hamzah Abdillah. Yang keenam ada Content Creator, itu Sevilla Raisya Raza De Stefano. Itu ada visi misi dan tujuan dari organisasinya, yaitu PT Metro Software memiliki visi
Jadi perusahaan terkemuka di industri perangkat lunak dan solusi teknologi di Indonesia serta menghasilkan inovasi yang memberdayakan bisnis dan masyarakat. Untuk misinya pertama yaitu mengembangkan perangkat lunak dan solusi teknologi yang inovatif dan berkinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan industri di Indonesia. Misinya yang kedua itu menyediakan layanan konsultasi dan pengembangan solusi teknologi yang handal dan sesuai dengan tuntutan pasar. Yang ketiga itu membangun kemitraan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra bisnis untuk mencapai pertumbuhan yang saling menguntungkan. Yang keempat itu menyediakan dukungan teknis yang tanggap dan berkualitas tinggi kepada pelanggan untuk memastikan keberhasilan penggunaan solusi kami. Yang kelima itu ada mengutamakan keunggulan dalam pengembangan dan pengelolaan proyek karena mengikuti praktek terbaik industri dan menggunakan teknologi terkini. Yang keenam itu mendorong inovasi dan pembaruan terus-menerus dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Untuk tujuan dari PT Metro Software Indonesia sendiri merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak dan solusi teknologi dengan visi untuk menjadi perusahaan terbuka di Indonesia. Menggabungkan inovasi dan keahlian dalam pengembangan perangkat lunak dengan kebanggaan atas identitas Indonesia. Metro Indonesian Software juga bertujuan membantu pelaku usaha dalam rangka pengembangan sistem digital yang akan memajukan UMKM sebagai mitra berkomitmen dalam memberikan solusi yang tepat dan terdepan dalam dunia digital. Untuk proses bisnis dari organisasinya yaitu PT Metro Indonesian Software merupakan organisasi yang bergerak untuk memberikan jasa pembuatan layanan IT. Beberapa proses bisnis utama yang dijalankan oleh PT Metro Software sebagai berikut. Yang pertama itu ada web development, yang kedua mobile development, yang ketiga UI UX design, yang keempat itu ada IT consultation. Terus untuk metode pengumpulan datanya, yang pertama itu ada observasi. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan dan proses yang berlangsung pada objek penelitian kami, yaitu PT Metro Indonesia Software. Yang kedua itu ada wawancara. Dan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari para informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan objek penelitian. Terus untuk beberapa pertanyaan dan tanggapan proses wawancara itu meliputi yang pertama itu menyusun daftar pertanyaan wawancara yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua menentukan informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait. Yang ketiga itu melakukan wawancara. Yang terakhir itu mencatat hasil wawancara untuk dianalisis lebih lanjut. Terus yang ketiga itu studi literatur. Untuk studi literatur ini dilakukan pengkajian melalui sumber yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel yang tersedia di website resmi milik objek penelitian. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama mengumpulkan dan mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan. Yang kedua itu membaca dan menelaah isi dari setiap sumber untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Yang terakhir itu mencatat dan organisir informasi penting dari setiap sumber dalam bentuk ringkasan atau catatan. Untuk metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan framework TOGAF. Metodologi penelitian dilakukan dalam perancangan enterprise arsitektur ini dilakukan berdasarkan langkah-langkah kerja TOGAF ADM seperti pada gambar berikut. Pertama itu ada preliminary, selanjutnya ada arsitektur vision, lanjut ke bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan terakhir teknologi arsitektur. Selanjutnya ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Harsha. Pada saya dipersilakan. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini akan membahas hasil dan pembahasan yang telah dilakukan selama kami melakukan observasi ke objek penelitian dengan kerangka kerja TOGAF 9.2. Nah, untuk fase yang pertama itu ada preliminary. Fase preliminary yang dimana fase ini berisi kegiatan persiapan dan inisiasi yang diperlukan untuk memenuhi arahan bisnis untuk arsitektur perusahaan. Nah, pada fase ini yang pertama kami mengidentifikasi ruang lingkup organisasi terlebih dahulu. Nah, PT Metro Indonesia Software ini menentukan cakupan operasional itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pengembangan perangkat lunak yang mencakup pembuatan website, aplikasi mobile, dan sistem informasi. Lalu yang kedua itu penyediaan layanan konsultasi teknologi yang dianggap sebagai langkah strategis yang sangat penting.
Nah, yang terakhir itu kepatuhan terhadap regulasi pendaftaran sistem elektronik atau PSE menjadi fokus utama dari PT Metro Indonesia Software ini, sehingga PT Metro ini berkomitmen untuk memastikan semua produk dan layanan yang dikembangkan memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan, terutama terkait dengan keamanan, privasi, dan integritas data. Selanjutnya yaitu mengkonfirmasi dukungan pada tata kelola. Pertama itu ada komunikasi dengan pemangku kepentingan. Nah, dukungan tata kelola melalui komunikasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder seperti manajemen eksekutif, tim arsitektur, dan pengembangan aplikasi dan unit teknis. Nah, komunikasi ini dapat memastikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dari berbagai perspektif, termasuk kebutuhan teknis dan bisnis dari klien kita. Nah, yang kedua itu ada audit proses bisnis, yang dimana dukungan ini melibatkan audit atau analisis menyeluruh terhadap proses bisnis internal dan eksternal. Yang ketiga itu ada mengevaluasi bagian organisasi. Nah, dukungan tata kelola ini nantinya juga mencakup evaluasi dari struktur organisasi, peran, dan tanggung jawab di setiap unit ya, yang ada di dalam PT Metro Indonesia Software. Nah, selanjutnya juga ada pelatihan dan pengembangan tim. Dukungan tata kelola ini dukungan tata kelola dalam pelatihan dan pengembangan tim ini nanti tujuannya untuk memastikan bahwa semua anggota tim yang terlibat itu memiliki keterampilan yang sesuai, tidak ada perbedaan keterampilan antara satu sama lain. Nah, selanjutnya itu menentukan tim arsitektur dan organisasi. Nah, PT Metro Software ini nantinya akan memilih pemahaman seperti apa yang akan dirancang di sistem informasi pada PT Metro Indonesia Software ini nantinya. Nah, pemahaman ini bisa mencakup proses keseluruhan dalam operasi di perusahaan, mulai dari pengumpulan kebutuhan klien, pembuatan rancangan alur pengembangan proyek, hingga penerapan dan pemeliharaan aplikasi melalui platform digital. Nah, nantinya tim arsitektur ini yang akan merancang integrasi dari sistem tersebut secara efisien. Selanjutnya itu menentukan framework arsitektur. Nah, framework yang kami gunakan di sini yaitu Technical Open Group Architecture Framework atau yang biasa disebut dengan TOGAF. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, TOGAF ini merupakan kerangka kerja untuk pengembangan arsitektur perusahaan yang telah diusulkan oleh The Open Group pada tahun 2009. Nah, fase-fase yang ada di dalam TOGAF ini yaitu preliminary architecture vision, business arsitektur, information system arsitektur, dan juga teknologi arsitektur. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip arsitektur enterprise. Ada 10 prinsip dari arsitektur enterprise ini. Pertama itu keselarasan dengan strategi bisnis. Nah, prinsipnya itu arsitektur enterprise harus selaras dengan tujuan strategis dan visi bisnis PT Metro Software untuk mendukung pengembangan aplikasi web dan mobile bagi klien. Nah, hal ini bertujuan supaya setiap keputusan dari arsitektur itu mendukung pertumbuhan bisnis, ekspansi layanan, dan peningkatan daya saing klien di pasar digital. Nah, yang kedua itu ada pusatkan pada pelanggan. Prinsipnya itu solusi arsitektur harus dirancang dengan fokus pada kebutuhan klien dengan tujuan supaya aplikasi itu bisa mudah diakses, terjangkau, dan memberikan nilai tambah bagi klien dalam bersaing di era digital. Nah, yang ketiga itu ada agility dan fleksibilitas. Arsitektur itu harus mampu mendukung pengembangan yang lincah dan fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan pasar. Nah, tujuannya itu untuk merespon permintaan klien dengan cepat sehingga dapat melakukan pengembangan dengan iteratif dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi baru. Dan yaitu integrasi sistem yang efisien, di mana sistem internal dan eksternal ini harus terintegrasi secara efisien untuk memastikan aliran dari informasi yang lancar di seluruh unit bisnis. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kolaborasi antar departemen dan memastikan pengelolaan proyek lebih efektif. Selanjutnya itu ada keamanan dan privasi. Setiap komponen dalam arsitektur enterprise harus menerapkan standar keamanan yang tinggi.
dengan tujuan untuk mengurangi risiko kebocoran data dan serangan cyber yang dapat mengganggu operasi perusahaan dan kepercayaan klien. Selanjutnya itu ada skalabilitas. Arsitektur enterprise harus dirancang dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis. Hal ini bertujuan supaya infrastruktur teknologi itu dapat mendukung permintaan yang meningkat tanpa mempengaruhi performa atau stabilitas sistem. Nah, yang ketujuh ada efisiensi operasional. Solusi arsitektur itu harus berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara optimal dan memastikan kelancaran dari proses bisnis. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya operasional serta meningkatkan produktivitas tim pengembangan serta mendukung otomatisasi proses yang berulang. Nah, yang kedelapan itu pengambilan keputusan berbasis data. Jadi, arsitektur enterprise ini harus mendukung pengumpulan, analisis, dan visualisasi data secara real time yang bertujuan untuk mengoptimalkan layanan kepada klien, memperbaiki produk, dan mengidentifikasi peluang pasar. Yang kesembilan ada standarisasi teknologi, yaitu penggunaan teknologi, framework, dan platform untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan interoperabilitas, dan menurunkan biaya pemeliharaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tim menggunakan teknologi yang sama. Yang ke-10 ada inovasi berkelanjutan. Nah, arsitektur ini harus mendukung inovasi berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dari PT Metro Indonesia Software sendiri dengan memberikan solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dan tren pasar terkini. Selanjutnya ada identifikasi 5W dan 1H. Yang pertama itu ada what, yaitu sistem yang akan digunakan. Yang kedua, who, yaitu stakeholdernya, karyawan dan klien. Yang ketiga, where, di PT Metro Indonesia Software. When, itu di September sampai November 2024. Why, agar dapat mempercepat proses, kinerja, dan menunjang aktivitas serta proses bisnis pada PT Metro Software menjadi lebih efektif. How-nya itu perencanaan arsitektur enterprise dibuat menggunakan PHDM versi 9.2. Selanjutnya itu ada arsitektur vision. Yang pertama ada visi misi arsitektur, yaitu visinya itu membangun arsitektur teknologi yang tangguh, scalable dan adaptif, serta memfasilitasi inovasi berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan transformasi digital klien. Nah, untuk misinya itu, yang pertama membangun arsitektur yang terintegrasi, yang kedua arsitektur yang dirancang harus scalable dan adaptif, yang ketiga menerapkan standar keamanan tertinggi dalam setiap lapisan arsitektur, yang keempat menerapkan arsitektur yang mendukung otomatisasi dan efisiensi, yang kelima yaitu mengembangkan arsitektur yang mendukung pengalaman pengguna, yang keenam yaitu menciptakan arsitektur yang mendukung eksplorasi dan adopsi teknologi baru. Selanjutnya ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup rancang enterprise ini yaitu perancangan sistem manajemen pelanggan dan hubungan pada PT Metro Indonesia Software yang mengacu pada metode TOGAF yang meliputi tahapan arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Nah, selanjutnya ini ada stakeholder. Nah, yang pertama itu ada direktur utama yaitu Jafariza Mulia. Beliau merupakan key player dari stakeholder ini. Selanjutnya ada CMO yaitu Hagi Serat Sumanta yaitu Keep Satisfied. Yang ketiga ada CFO dari Festival Mafira yaitu Keep Satisfied. Selanjutnya ada programmer ini Keep Informed, UX Design Keep Informed, content creator minimal effort, dan klien itu sebagai pengguna sistem minimal effort. Nah, selanjutnya ada communication plan. Yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus kami melakukan observasi dan wawancara di kantor PT Metro Indonesia Software. Tanggung jawabnya itu kelompok 2 dan juga arsitektur IT-nya. Kepada stakeholder yaitu Chief Marketing Officer yaitu Haji Sirat Sumanta. Nah, hasil pertemuannya itu terdapat gambaran proses bisnis, data, sistem yang digunakan, dan teknologi secara general. Nah, selanjutnya itu ada pada tanggal 7 September kami melakukan observasi dan wawancara terkait fasilitas dan data arsitektur, yaitu di Zoom meeting dengan penanggung jawab kelompok 2. Stakeholdernya yaitu Direktur Utama dan juga Chief Financial Officer. Yang hasil yang diperoleh yaitu proses bisnis di bidang perusahaan, SOP, dan aturan serta permasalahan yang dihadapi. Nah, yang ketiga itu pada tanggal 12 September kami melakukan observasi dan wawancara hal yang belum kami ketahui.
di stand PT Metro Indonesia Software pada saat dia Natalis dengan kemarin. Nah, untuk penanggung jawab itu kelompok 2 dan arsitektur IT dengan stakeholder yaitu Chief Financial Officer. Nah, hasil yang diperoleh itu proses bisnis di bidang perusahaan. Hasilnya dari requirement management, yaitu pengembangan enterprise executive financial software harus sesuai dengan kebutuhan bisnis agar tujuan organisasinya tercapai. Nah, skenario bisnis ini bisa menjadi sumber daya yang harus dikembangkan pada tahap ini. Nah, ini merupakan skenario bisnis dari PT Metro Indonesia Software. Itulah sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah memaparkan presentasi pada hari ini. Terima kasih telah memaparkan materi. Mungkin sekian dapat kami sampaikan. Kalau kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.